Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Serozi dengan NPM 22100 166. Saya dari kelas reguler pagi 5 BBJB. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu menjelaskan terkait bahasa sumber dan analisis leksikal. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Pengenalan teknik kompilasi. Kompilasi adalah proses yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber atau source code yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalnya bahasa C, bahasa Java, dan bahasa Python, ke dalam bentuk kode mesin atau bytecode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, jadi kompilasi ini adalah uh, bisa kita sebut sebagai menyederhanakan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu loh. Jadi supaya lebih mudah dieksekusi oleh komputer gitu. Proses ini dilakukan oleh sebuah program yang disebut compiler. Nah, jadi proses kompilasi ini bisa juga kita sebut sebagai compiler. Pada dasarnya, kompilasi melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu lexical analysis atau analisis leksikal, syntax analysis atau analisis sintaksis, optimization atau optimasi, code code generation atau pembuatan kode, semantic analysis atau analisis semantik. Yang selanjutnya kode emission atau penyusunan kode. Masing-masing tahap memiliki fungsinya sendiri. Dan di antara tahap-tahap tersebut, analisis leksikal merupakan tahap pertama yang sangat penting. Nah, jadi dari ketiga enam tahapan ini, uh, analisis leksikal ini adalah salah satu tahap pertama yang sangat penting. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya. Yang pertama bahasa sumber atau source language. Yang pertama A, definisi bahasa sumber atau source language adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan oleh programmer untuk menulis kode yang ingin dikompilasi. Contoh bahasa sumber yang umum digunakan adalah bahasa C, bahasa C++, bahasa Java, bahasa Python, atau bahasa pemrograman lain yang dirancang untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, karakteristik bahasa sumber biasanya memiliki sintaks dan aturan yang lebih mudah dipahami manusia dibandingkan dengan bahasa mesin. Namun, komputer tidak dapat langsung memahami bahasa sumber ini, sehingga perlu dikompilasi menjadi kode yang bisa dijalankan oleh komputer. Oke, yang selanjutnya, yang C, peran dalam proses kompilasi. Kode dalam bahasa sumber adalah input utama yang diproses oleh compiler. Compiler akan menganalisis kode ini dalam beberapa tahap untuk memastikan bahwa sintaksnya benar dan semantikanya valid, serta menghasilkan kode mesin atau bytecode yang setara. Oke, yang selanjutnya, yang kedua analisis leksikal atau lexical analysis. Yang pertama definisinya, analisis leksikal adalah tahap pertama dalam proses kompilasi yang bertanggung jawab untuk memecah kode sumber menjadi unit-unit terkecil yang disebut token. Token ini bisa berupa kata kunci seperti identifier, operator, angka, dan simbol lainnya yang memiliki arti dalam konteks bahasa sumber. Nah, jadi analisis leksikal ini ya bisa kita artikan sebagai kayak tahap pertama dalam proses kompilasi yang bertanggung jawab untuk memecah kode sumber menjadi unit-unit terkecil. Jadi gitu. Berarti itu tuh sedikit lebih menyederhanakan bahasa pemrograman gitu lah maksudnya. Jadi yang bahasa kode sumber tadi kan menjadi unit-unit terkecil yang disebut token. Oke, kita masuk yang ke berikutnya yang yaitu tujuannya. Tujuan dari analisis leksikal adalah untuk memecah teks kode sumber menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dianalisis dan diproses oleh tahap-tahap berikutnya dalam kompilasi seperti analisis sintaksis. Nah, jadi tujuan dari analisis leksikal ini ya untuk memecah teks kode sumber tadi. Jadi itu tuh menjadi membuat kita lebih mudah menganalisis gitu loh. Jadi untuk masuk ke tahap-tahap berikutnya tuh jadi lebih gampang lah bisa kita sebut. Oke, yang selanjutnya yang berikutnya lanjutan dari analisis leksikal. Yang C, proses analisis leksikal.
Yang pertama ada pengidentifikasian token, yang kedua ada pengelompokan karakter, yang ketiga ada pencocokan pola atau pattern matching, dan keempat ada pembangunan struktur data. Nah, jadi proses analisis leksikal ini ada empat ya. Nah, seperti ada yang di layar, seperti di layar. Oke, yang berikutnya yang D, hasil analisis leksikal. Hasil dari analisis leksikal adalah serangkaian token yang siap untuk diproses lebih lanjut. Token-token ini akan diteruskan ke tahap sintaksis untuk memastikan bahwa mereka membentuk struktur yang benar sesuai dengan aturan bahasa pemrograman. Nah, jadi dari analisis leksikal tadi kita ada beberapa token gitu loh. Jadi token-token itu bisa dipahami oleh komputer. Jadi lebih mudah gitu loh untuk mengeksekusinya. Jadi yang selanjutnya, kesimpulan, analisis leksika adalah langkah pertama dalam proses kompilasi yang sangat penting untuk memecah kode sumber menjadi token-token yang dapat dipahami oleh compiler. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa analisis leksikal itu adalah ya itu tadi langkah pertama dalam proses kompilasi. Jadi tujuannya itu ya untuk memecah kode sumber menjadi token-token yang dapat dipahami oleh compiler. Nah, jadi compiler ini ya itu tadi proses kompilasi tadi ya disebut compiler. Melalui proses ini, program sumber yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi diubah menjadi unit-unit yang lebih mudah diproses pada tahap-tahap selanjutnya. Selain itu, kesalahan yang terkait dengan token yang tidak valid dapat terdeteksi lebih awal membuat proses kompilasi lebih efisien. Nah, jadi program sumber yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi tadi disederhanakan gitu kan, menjadi bahasa bahasa yang lebih mudah dipahami oleh komputer gitu lah. Jadi jika seandainya ada kesalahan terkait tokennya yang tidak valid, maka dapat dideteksi gitu loh oleh komputer. Jadi komputer itu bisa memberitahu kepada kita bahwa ini token yang kita pakai ini tidak valid gitu loh. Jadi bisa kita cari token apa yang seandainya valid gitu loh ke bahasa pemrograman yang sedang kita kerjakan itu. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.